الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Abian yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah para pemirsa semua dimanapun berada dan para jamaah masih semangat? Siap terus mendapatkan kebaikan? Siap terus ibadah di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Insya Allah kali ini kita akan kembali mendengarkan, kembali kita sama-sama memahami daripada kajian tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Lili Rahmawati dengan surah Al-Munafikun ayat 10. Kepada beliau fa'alaiha falyatafaddal maskuron. Shallu ala Muhammad. Silahkan guru. Syukran jazil Ustadz Abe yang sangat luar biasa selalu memberikan motivasi kepada kita semua ya. Beliau selalu ceria nih anak-anakku ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi pahala amal soleh beliau. Amin. Kepada anak-anakku dari Pondok Pesantren Darul Quran. Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga tidak terlupa kepada seluruh pemirsa iNews yang sekarang lagi sedang menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah dan mudah-mudahan amal soleh kita semakin bertambah sehingga diberikan lipat gandaan pahala oleh Allah. Catatannya adalah melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Kira-kira anak-anakku yang sedang duduk di sini di majelis yang mulia ini, majelis Cahaya Hati Indonesia, pada ikhlas nggak nih duduk di sini? Ikhlas. Alhamdulillah. Semoga puasanya Allah terima. Masih kuat kan ya? Udah ada kebayang nggak ntar mau buka puasanya pakai apa nih? Tergantung bagaimana pondok pesantren menyediakan ya. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini di siang ini kita mengkaji tadi setelah dibacakan ayatnya Masya Allah dengan suara yang begitu indah dan merdu. Ananda siapa namanya tadi Ustadz? Abian. Ananda Abian Masya Allah ya, semoga Allah limpahkan pahala juga kepada beliau yang membaca dan kita yang menyimaknya. Amin. Tafsir dari surah Al-Munafikun ayat yang ke-10.
Ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Bahwa artinya infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan atau kami rizkikan kepadamu, artinya kepada kita hamba-hambanya Allah, sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian. Jadi ini gambaran satu bentuk penyesalan seorang hamba Allah yang semasa hidupnya tidak memanfaatkan waktu dan hartanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian lanjutan dari kalimat ini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, katanya. Orang ini menyesal, mengatakan kepada Allah, ya Tuhanku, andai saja Engkau undur waktu kematianku dalam waktu yang sekejap lagi. Minta diundur matinya, enggak jadi mati. Tapi karena sudah ajal, sudah kepastian, karena semua kematian itu adalah keniscayaan dan kepastian, maka semua makhluk pasti akan mengalami kematian. Setelah mati baru dia menyesal, ya Allah, andai saja Engkau ulur waktu kematianku sekejap saja lagi, ya. Maka kata dia, aku akan dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Maka penyesalan itu menjadi tidak berguna, menjadi tidak bermanfaat. Maksudnya adalah ayat ini memberikan kesempatan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita untuk kita menjadi hamba Allah yang mampu memanfaatkan waktu dengan amal-amal soleh. Salah satu diantaranya adalah perintah tentang bersedekah. Karena kalau kita udah mati, kira-kira kita bisa sedekah lagi enggak? Enggak. Nah, ya. Kalau udah mati adanya penyesalan. Tidak hanya kita mungkin barangkali yang kurang amalnya, bahkan orang-orang beriman yang banyak amalnya juga ada penyesalan. Kenapa enggak lebih banyak kita melakukan kebaikan dalam bentuk bersedekah pada saat kita hidup? Padahal harta masih berlimpah. Padahal kesempatan waktu itu masih banyak, ya. Maka mumpung kita masih muda, ini anak-anak generasi Z nih ya, santriwan dan santriwati dari Darul Quran. Nah, ini harus menjadi contoh dan memberikan semangat kepada sekitar kita bahwa kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh tanpa penyesalan kita bawa ke dalam alam kubur. Ada ulama mengatakan rasa-rasanya kalau orang-orang yang beriman gak akan menyesal matinya. Ya, karena kalau dia kepingin balik lagi ke dunia, tandanya dia menghinakan dirinya. Karena di dalam dunia banyak kehinaan-kehinaan yang akan membuat orang yang mulia pun menjadi terhina. Tetapi kalau kita yang merasa selama hidup banyak sekali waktu yang kita buang begitu saja, tanpa kita manfaatkan dengan amal-amal yang soleh termasuk di dalamnya bersedekah, maka kita akan menjadi orang yang menyesal. Digambarkan dalam sebuah ayat juga di surah Al-Furqan, kalau orang menyesal itu seperti dia menggigit jarinya sampai habis tuh. Jadi digambarkan di yaumil akhir disiksa neraka, itu ada di surah Al-Furqan, bahwa ada orang yang menyesal karena tidak mau mengindahkan perintah dan ajakan Rasulullah SAW. Maka gambaran orang yang menyesal itu seperti nanti di yaumil akhir itu dia gigit jari nih. Gigit jari tanpa terasa saking menyesalnya. Saking menyesalnya. Sampai jarinya itu putus. Sampai kepada mana? Kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya. Beliau mengatakan sampai habis lengannya tidak sadar dia gigitin. Kita kalau di dunia ini kalau kita kesel nyesel itu kan gitu kan ya Ustadz ya. Gregetan. Iya, apa gregetan, apa nyesel banget. Nah di akhirat tuh begitu gambarannya tapi nyata. Jadi orang menggigit-gigit jarinya tanpa sadar karena saking menyesalnya. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan kita sepanjang hidup di dunia untuk bersedekah. Jadi bersedekah itu nggak ada waktunya, bebas. Maka tadi saya bilang di awal perjumpaan, jadikan sedekah itu adalah gaya hidup kita. Gampang berbagi kebaikan, gampang mengucap kalimat-kalimat thayyibah ya.
Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam Al-Quran disebutkan, ittaqun nar walau bisyak walau dengan sebiji korma, ya, dengan korma itu dalam bahasa Arab tamrah. Jadi adik-adik bisa sedekah sekalipun dengan 1 kantong kacang goreng gitu, nggak apa-apa, ya. Adik-adik bisa bersedekah sekalipun hanya dengan memberikan air minum atau air putih kepada temannya, boleh bersedekah. Apa yang bisa kita lakukan untuk bersedekah tidak hanya dalam bentuk harta, maka lakukanlah. Ya, apalagi di bulan puasa kayak begini nih. Maka biasanya jatah dari pondok pesantren terbatas ya. Ya, misalnya ini udah bagian si A, ini bagian si B, ini bagian si C. Tiba-tiba ada teman kita yang ketumpahan itu makanannya tuh Ustaz tuh. Pas mau buka puasa karena terburu-buru, pas mau bawa makanannya, terbalik itu makanan ketumpah. Kira-kira kita kesian nggak ngelihatnya? Kesian. Rela nggak itu makanan jatah kalian itu yang sudah 1 piring dibagi berdua? Rela. Rela. Ayo jawab yang jujur. Rela nggak? Rela nggak? Insya Allah. Relanya begini Ustaz nggak? Rela. Kayaknya rela nggak rela ya. Maka ikhlaskan sebelahnya. Maka itu akan menjadi limpahan pahala keberkahan yang luar biasa. Allah nggak tidur. Orang yang baik akan mendapatkan kebaikan ya. Amin, amin. Karena kita akan mendapatkan imbalan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Ustazah, Masya Waktunya Allah. udah habis nih. Iya. Masya Allah, padahal nyambung, masih banyak. Ustazah. Nanti ada nyambung lagi. Oh gitu, baik saja. silakan. Oh ada pertanyaan ya Ustaz? Iya. Oh iya, baik. Alhamdulillah luar biasa, saking nikmatnya beliau pembahasan luar biasa, tanpa disadari begitu terus waktu berjalan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi luar biasa yang beliau sampaikan buat kita menjadi motivasi, jangan sampai kita orang selama hidup di dunia tidak bersedekah. Betul-betul? Ya, betul. Ya, adik-adik masih semangat? Saking semangatnya ada yang mau bertanya sama Ustazah. Sok, mana yang bertanya silakan. Mangga, silakan. Wah ini santriwan ini. Ya, silakan salam dulu, sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayad Al-Fatih Asibuan. Izin bertanya Ustazah. Siapa namanya? Jangan cepet-cepet. Muhammad. ngomongnya. Muhammad Fayad Al-Fatih Asibuan. Muhammad Fayad Al-Fatih, Masya Allah. Bagaimana cara agar kita ini dimudahkan dalam beristiqomah untuk berinfak terutama di bulan Ramadan? Oke, Masya Allah ya. Barakallah. Terima kasih Fayad, berarti menyimak dengan baik kajian kita tentang sedekah. Ini pertanyaan dari kalangan Gen Z yang luar biasa. Karena jarang nih anak-anak muda nanya begini Ustaz. Kualitas Ustazah. Iya, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat semuanya dah. Biar semangat ya. Bagaimana cara kita terus bisa istiqomah bersedekah terutama di bulan Ramadan. Rasa-rasanya kalau untuk istiqomah jangan hanya di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang sangat mulia, penuh dengan keberkahan, lipatan ganda pahala, banyaklah fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Nah, jadikan sedekah ini sebagai daily activity anak-anak. Ya, tahu kan daily activity? Wah, kalau anak sekarang mau bahasa Inggris juga keren-keren, Ustaz paham banget ya. Jadi kebiasaan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, dan jangan terfokus daily activity sedekah itu adalah dengan membagi uang, membagi harta. Tetapi senyum yang manis, tutur kata yang baik itu daily activity. Maka bisa juga itu ditambahkan dengan apa? Itu setiap hari kita niatkan di dalam hati. Karena innamal a'malu binniat. Tanamkan dulu di dalam hati bahwa saya ingin menjadi seorang pionir di dalam urusan bersedekah. Misalnya begitu. Atau seorang pemuda yang istiqomah di dalam urusan bersedekah, nggak apa-apa. Aktifkan itu di dalam benak dan pikiran kita. Yang pertama. Maka jaga terus niatnya supaya tidak pudar dan melenceng. Pelajari tentang apa saja fadilah-fadilah keutamaan dahsyatnya beramal atau bersedekah. Terutama di bulan Ramadan. Itu pelajari. Salah satunya tadi. Ittaqun nar walau bisyikki ya, tamrah. Bersedekah walaupun dengan sedikit korma. Jagalah dirimu dari api neraka. Kan ittaqun nar.
jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sebiji korma, ya. Sekalipun kita nggak menemukan korma, misalnya famal lam yajid, kalau kita nggak bisa menemukan korma, ya, maka cukup dengan fabi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan-ucapan yang baik, ya. Jadi cari peluang kita bisa bersedekah apa aja. Ada orang jatuh tiba-tiba di tengah kita, buru-buru kita bangunin. Ya Allah, hati-hati ya gitu. Adek kita jatuh di rumah, jangan dimarahin, tapi dibantu. Kenapa sih dek pakai jatuh? Hati-hati ya dek, ini mah kalau adanya jatuh diapain? Agak ngeliat apa? Ya, jadi disapa baik-baik. Nah kemudian minta kepada Allah, selain ikhtiar kita untuk terus bertekad bahwa jadwal kita sedekah, ada malaikat nih Ustadz yang selalu mendoakan di pagi hari terhadap orang yang rajin bersedekah, ya. Malaikat ada yang berdoa, satu sisi malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Kata malaikat kepada yang rajin bersedekah, ya Allah, berikanlah dia lipatan ganda daripada harta ataupun sesuatu yang dia sedekahkan tuh, berkahilah. Baik. Tapi kalau orangnya kikir, kedit, pedit apa ya? Keket mengkene, merege hese, tuh bahasa apa tuh? Buntut gasiran, katanya kalau orang buntut gasiran pedit. Pedit gitu ya. Padahal mah itu cuma itu doang ya Ustadz, ya mitos ya. Iya. Tapi ada orang yang pedit banget tuh, nggak mau bersedekah sekalipun senyum aja susah. Ya. Maka malaikat itu yang berdoa ini bukannya doain malah nyumpain. Allahumma ti mumsikan talafa. Apa kata dia? Kata malaikat kepada orang yang pelit, yang bakhil. Ya Allah, hancurin tuh kepunyaan dia. Baik Ustaz. Tuh, binasakan. Kira-kira adik-adik pengen yang didoain sama malaikat apa disumpahin sama malaikat? Doain. Doain, maka Kasih, tiap Ustaz. hari kasih kesempatan diri kita untuk bisa bersedekah. Karena bersedekah itu juga bisa menolak bala dan bisa menjadikan diri kita sehat, hati kita sehat, pikiran kita sehat, dan insya Allah bisa menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh. Jangan sampai kita menyesal di hari akhirat karena tidak mengindahkan firman Allah di Amin. surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Tabarakallah Ustazah, alhamdulillah luar biasa. Demikianlah pemaparan beliau yang begitu luas, kaya ilmu, kaya wawasan yang tentunya ini bisa kita jalani dalam kehidupan kita semua. Setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah juga tanya jawab dengan guru kita Ustadz Muhammad Soleh. Maka jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indo. ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي